Ya, mungkin ada sebagian sedikit ilmu atau mungkin beberapa PPT anu abi aya gitu bade di-sharekeun ka ibu-ibu sadaya. Ini NSBPB atau napi pengalaman-pengalaman ketika mengerjakan aksi nyata ataupun kegiatan-kegiatan ketika mengerjakan topik-topik di PMM. Lalu saya mengerjakan aksi nyatanya dan alhamdulillah lolos sertifikatnya sampai hari ini ada 14. Tapi saya yakin gitu ya, ibu-ibu semua sudah lebih ya, mungkin sudah banyak lebih banyak dari saya gitu. Jadi mungkin di sini hanya lihat saja atau mendengarkan badai tidur di mangga gitu lah. Suasananya santai saja ya ibu-ibu. Nah, mangga ditinggali. Ketika melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang ingin kita bagikan kepada orang lain? Apakah ingin merasa membagikan atau tidak gitu ya? Terus mengapa gitu ketika ingin dibagikan? Jadi ketika kita merasa berhasil atau melakukan praktik baik itu alangkah baiknya dibagikan kepada orang lain supaya orang lain bisa mengikuti dan supaya bermanfaat jadi amal jariah juga untuk kita. Apalagi dengan sekarang teknologi ya sudah banyak platform ya, mau di YouTube mau di PM atau dari guru juga gitu. Jadi banyak juga ide-ide mengajar yang bisa dilihat dari teman-teman kita mungkin yang generasi-generasi anak muda zaman sekarang ya. Jadi ketika scroll IG ataupun TikTok itu kita bisa dapat ilmu walaupun bukan dari PMM ya Bu Haji gitu. Nah ini ada nih situs resmi dari pemerintah Kemdikbudristek. Jadi PMM ini memang benar-benar mewadahi praktik baik di sini. Nah apa itu praktik baik? Beberapa definisi praktik baik dari Whitehurst ya mengenai cara pengajaran yang didukung dengan bukti empiris. Bukti empiris ini maksudnya ya di lapangan benar-benar terjadi fakta ya sudah dilakukan gitu. Walaupun kadang mungkin tidak sistematis melakukannya, tapi kita sering melakukannya, tapi kita tidak mengabadikannya atau mendokumentasikannya gitu. Karena satu waktunya kepotong istirahat, ribuh rek jajan, buin mah misalnya tehnya. Jadi boro-boro badai moto padahal abdi tadi teh praktik baik eta teh ya Bu Haji ge sering di lab IPA. Ini saya sudah merhatikan juga gitu ya. Atau guru-guru yang lain. Nah, ini konteksnya bukannya pamer bapaknya ibu-ibu. Jadi ini memang benar-benar pemerintah memberikan sebuah wadah agar kita bisa saling share, saling berbagi gitu ya. Ataupun saling mengkritik atau memberi saran apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Karena kalau misalnya kita mengajar itu kalau begitu-begitu saja gitu ya sesuai dengan apa yang sering kita dengar bahwa guru adalah ujung tombak dari pendidikan. Jadi kita yang langsung berhadapan dengan siswa. Nah, praktik baik juga menurut Harvest dan Pulan ini bahwa praktik yang sudah ada, sudah dilakukan dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Kemudian ada juga digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu. Nah, ini secara teoritis lah. Nah, ini platform Merdeka Mengajar. Sepertinya saya tidak harus menjelaskan lagi ya. Sudah paham bentuknya seperti itu, konten isinya seperti itu. Tapi intinya bahwa platform Merdeka Mengajar yaitu sebuah platform edukasi yang menjadi teman penggerak dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini juga ada sebuah kata-kata mutiara. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Ya, saya yakin di sini juga sangat-sangat berinovasi dan selalu tidak berhenti belajar karena kalau kita berhenti belajar stuck di situ kita akan kalah dengan siswa karena siswa sudah memegang handphone ya akan lebih pintar dari kita. Nah, jenis-jenis praktik baik ini yang ada di PMM itu bisa dibedakan, ada yang cerita praktik baik, bisa dilihat nanti contohnya, ada yang berupa video praktik baik, ya intinya bedanya hanya bentuknya bentuk cerita saja.
ada yang berbentuk video gitu ya, kalau yang betul pelafalannya video. Cerita. Ya. Mengapa harus cerita? Karena merupakan penyampai pengetahuan, terus cara paling efektif juga, bagian dari dokumentasi pengetahuan, sebagai salah satu sarana belajar. Nah, ini yang harus disiapkan. Yang pertama, pesan atau ide. Ini kalau yang ini dari NSBPB ya, jadi saya share ilmu sedikit dari yang NSBPB. Nanti kalau untuk aksi nyata ada di selanjutnya, ada di bagian akhir supaya lebih rinci gitu dari awal. Apa heula di paluruh gitu naon ieu teh timimiti-timimiti praktik baik teh gitunya Bu Haji. Panginten share aja ini pesan yang ingin disampaikan apa. Kemudian kita akan mengumpulkan informasi yang dimiliki gitu ya. Nanti akan mengingat siapa yang terlibat, terus topik yang akan disampaikan apa, kapan hal itu terjadi, bagaimana aksi yang dilakukan, dan apa pembelajarannya. Dan mengapa hal itu penting diceritakan gitu ya. Jadi ketika ada guru mengalami kasus yang sama, susah mengajar ini misalnya. Ketika ada orang yang men-share praktik baiknya, kita bisa, oh saya pernah nih kasusnya seperti ini. Nanti bisa ikut dengan metode mereka, walaupun harus disesuaikan lagi dengan konteks kita di sekolah gitu ya, karena konteks dan lingkungan sekolah kita itu pasti berbeda-beda Haji gitu. Kemudian bagaimana cara merangkum semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah perangkat dan struktur. Nah, ini secara teknisnya ada di slide selanjutnya. Kalau untuk ruang lingkup praktik baik dari guru itu biasanya satu, perencanaan pembelajaran. Jadi topiknya apa nih yang akan dibahas gitu nanti, yang akan kita tampilkan gitu ya. Kemudian perencanaan pembelajaran itu mulai dari modul aja biasanya ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi pelaksanaan pembelajaran, asesmen. Asesmen itu ada yang formatif, ada yang asesmen sumatif. Kemudian P5, nah kita sering pisan ya Bu Ii di sekolah hari Jumat sering sekali itu kalau misalnya dibuat praktik ya. Jadi di sekolah itu kita kadang-kadang waktunya tidak sempat karena banyak sekali gitu di kelas kita penuh. Kemudian kadang juga riweuh Kak kantinnya Bu jadi bingung gitu. Tapi boleh saja ketika melakukan praktik baik seperti yang sudah kita lakukan, untuk P5 kita buat foto-fotonya dulu. Nanti kalau butuh tinggal sudah ada. Jadi intinya sekarang dokumentasi penting untuk selalu mendokumentasikan berbagai kegiatan karena nanti akan jadi tagihan dalam aksi nyata. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bu Wina dan Bu ini sudah sangat paham gitu ya. Masih belajar. Ya sama-sama belajar bukan berarti lebih bisa atau lebih tahu begitu ya. Tapi sedikit-sedikit diselipkan. Kalau misalnya yang terus terang jujur pengalaman saya ketika mengajar di kelas itu yang berdiferensi itu baru bisa itu yang membaca dan bisa membaca dan tidak membaca saja. Atau ada yang sudah lebih boleh di-share nanti gitu ya Bu. Jadi untuk anak yang misalnya ketika kita sudah melakukan tes diagnostik pun apakah sudah mengelompokkan anak-anak siswa yang nilainya memang sudah bagus gitu atau memang yang masih kurang gitu. Susah sekali ya kita untuk mengamalkan itu, tapi minimal ada perbedaan misalnya dari konten atau dari produknya. Boleh mungkin dari sekarang kita sudah mulai belajar, anak-anak dibebaskan untuk membuat konten, ada yang video bentuknya tagihannya, tidak hanya melulu presentasi di depan, dan itu boleh diabadikan, dibuat foto, kemudian nanti disimpan aja dulu untuk aksi nyata pilih peryogi kayak Kapayuna gitu. Kemudian ada KSE ya dan coaching. Nah untuk ibu mungkin kepala sekolah, ibu ini ada peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah, implementasi kurikulum merdeka dan P5. Ada perbedaan sedikit karena ibu tidak terjun langsung mengajar, tapi lebih ke peran kepala sekolah. Ini hanya sedikit saja. Nah ini yang ada beda sedikit oleh dari NSBPB bahwa ketika menyusun kerangka cerita itu ada format STAR namanya.
yaitu menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai anggota komunitas belajar atau guru atau kepala sekolah dan tujuan pendidik. Jadi diceritakan dulu. Jadi nanti kalau buat cerita, kalau ibu boleh searching di PMM, biasanya suka ada cerita praktik baik. Itu boleh dalam satu slide mungkin isinya cerita saja bagaimana seorang guru membuat aksi nyata di sekolahnya. Ini yang pertama, situasi diceritakan dulu, boleh satu paragraf. Tapi kalau untuk yang tugas tagihan di NSBPB itu, siapa tahu ada yang mau ikut nanti, itu ada di katanya itu dihitung gitu ya. Tapi kalau ini belum, boleh-boleh saja. Kalau untuk di PMM boleh ikut aturan yang itu juga. Misalnya, jadi di cerita itu misalnya buat 2 paragraf saja. Bermula dari misalnya kejadian ketika mengajar ini mempunyai apa gitu ya, ada kegiatan yang kesulitan apa, dan ditunjang dengan tantangan ya. ST yang kedua adalah tantangan, bagian atau tantangan kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan. Apakah tantangannya gitu. Kalau misalnya untuk anak yang tidak baca ya, contoh simpelnya mungkin ya tantangannya Tio ya, kita bisa jadi aksi nyata itu. Betul. Tio misalnya tidak mau masuk kelas, itu tantangannya. Misalnya situasinya apa, diceritakan saja seadanya bahwa Tio seperti itu. Dan itu kalau di kurikulum Merdeka tidak apa-apa, sah-sah saja, bebas gitu ya. Boleh walaupun Tio tidak masuk ke kelas begitu. Yang penting anak nyaman begitu. Kemudian aksi, bagian yang menceritakan strategi dan atau aksi. Nah, aksinya kita memberikan apa gitu, tindakan apa di situ supaya misalnya kalau untuk kasus Tio gitu ya, kita diskusikan sama-sama. Yang seperti sekarang berjalan, guru-guru yang kosong membuat Tio mau belajar, ya mau di warung, atau mungkin Tio maunya bersih-bersih begitu. Itu diceritakan gitu, tapi nanti disangkutkan dengan kurikulum Merdeka gitu, misalnya dengan pembelajaran diferensiasinya. Jadi nanti topiknya masuk yang tadi, pembelajaran diferensiasi, judulnya Teh Haji gitu misalnya. Tio itu yang suka Lilis. anak. Jadi gimana wae kan belajarnya ya? Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya di sekolah kita yang bisa diangkat untuk membuat aksi nyata kalau sempat dan diunggah di PMM gitu. Kalau sempat, ya masalahnya ini sempat dan tidak sempatnya. Result atau hasil, ya untuk dari start, result atau hasilnya bagaimana? Ceritakan perubahan yang terjadi, gitu. Dan refleksi. Nah, setelah itu apa yang mendapatkan apa yang baru dari aksi tersebut, begitu. Nah, ini untuk sekilas ya, untuk format start. Jadi tetap harus punya mencakup yang 4 ini ketika membuat praktik baik dalam bentuk cerita maupun video juga sama. Tapi untuk video nanti ada lagi secara teknisnya. Nah, ini saya langsung saja ke video. Kalau untuk membuat video, mungkin kita tidak ada sertifikat ya, tidak bisa mendapatkan sertifikat, tapi hanya berupa kita jadi nama kita ada di PMM, nama sekolah jadi terkenal begitu. Orang kan banyak yang akses misal. Kemudian di PMM juga dihargai, misalnya guru yang banyak mengakses aksi praktik baik, atau misalnya praktik baiknya yang paling banyak dilihat, itu nanti akan kelihatan untuk di PMM. Nah, cara membuat videonya itu bisa berupa talk show, bisa berupa drama, film atau sketsa, bisa berupa kuis, game, show, kemudian video model pembelajaran, classroom teaching, tutorial, prosedur, percobaan atau simulasi, ya, dokumenter atau rekonstruksi, animasi, videografis, karikatur. Jadi banyak sekali, walaupun kita tidak malu, Bu Haji misalnya, Bu Haji malu pakai karikaturnya saja, sekarang banyak aplikasi yang bisa mewakili kita gitu ya, mau di Doratun atau di apa aplikasi karikatur yang tidak menampakkan wajah kita, yang penting esensi dan kontennya itu sampai pada yang melihat gitu ya. Bentuknya berupa drama gitu juga bisa.
Nah, tipsnya gimana untuk merancang video praktik baik ini? Yang pertama, menentukan format video praktik baik. Jadi harus ada materi penunjang berupa video atau gambar, ya jelas harus ada gambarnya. Seperti ibu mau membuat selayang pandang zaman sekarang mah harus ada video dengan resolusi yang bagus. Tujuannya apa? Ya bukan untuk apa-apa. Ketika dilihat orang tidak samar-samar, tidak buram, dan ketika mengambil videonya pun yang saya dapatkan kemarin itu pengalaman tidak boleh goyang-goyang. Yang goyang-goyang itu kalau untuk tugas tagihan ya, kalau untuk upload biasa saja mungkin bisa. Itu nanti akan dikurasi dan tidak akan lolos. Jadi kedah bening, kedah untiasa manggo naon namina teh tripod gitu nya. Ada alokasi waktu. Biasanya untuk alokasi waktu itu 7 menit. Kemudian pemilihan lokasi di mana dilakukannya aksi nyata tersebut dan jumlah SDM, misalnya pemain kru, dan itu juga dipikirkan ya, mulai dari yang videonya siapa, modelnya anak-anak siapa begitu. Tapi permasalahannya ini biasanya kalau yang secara real kita kan tidak sempat ya. Kalau misalnya untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah, nya urang ngajar, nya urang kudu syuting, dokumentasi, ya, ini baru bisa hanya sebatas kita itu membuat reka ulang lagi, setting lagi gitu. Jadi kalau bisa itu yang alami gitu, seperti gelar karya yang P5 itu kan nggak mungkin diulang lagi kalau misalnya videonya buram ya Bu, gitu ya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Mungkin sekarang waktunya ganti HP atau kamera yang lebih bagus supaya menunjang pada, karena zamannya sekarang zaman seperti ini ya. Kalau untuk video ya. Kemudian membuat naskah video praktik baiknya. Jadi sama seperti membuat film gitu. Jadi harus ada naskahnya juga gitu ya. Mulai dari ada naratornya bagaimana, pas awal pembukaannya bagaimana begitu. Terus ketika berbicara model, suara tidak boleh ada suara berisik. Ya harus ada jernih lagi mungkin yang lebih tahu nanti, supaya bunyi-bunyi yang di luar itu hayang korongok anu adan telebet gitu. Kemudian sumber ide atau gagasan apa harus jelas dan matang. Kemudian referensi atau pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Kita bisa lihat contoh karya orang lain, bisa dimodifikasi atau mungkin bahkan terinspirasi dari karya mereka dan kita mengembangkannya, boleh seperti itu. Nah, bagaimana langkah penyusunan naskahnya? Nah, ini ada tentukan ide, kemudian rumuskan tujuan, melakukan survei, buat garis besar isi, buat sinopsis, buat treatment, buat storyboard, menulis naskah. Jadi banyak tahapannya kalau ingin ideal gitu ya. Kita dituntut seperti sutradara atau konten kreator kalau sudah seperti ini. Tapi kita hidup di zaman yang memang betul-betul apa yang kita kerjakan harus diketahui oleh orang lain supaya jadi inspirasi oleh orang lain juga gitu. Karena Kemdikbudristek juga mewadahi itu gitu. Nah, ini kerangka alur naskah videonya seperti ini. Ada sinopsis, kemudian tayangan pembuka, biasa seperti itu ya. Nanti tayangan pembuka itu biasanya dengan teks, image, video pembuka yang menggambarkan rangkuman tayangan, highlight tayangan, atau mungkin ada logo, ada biasanya tayangan-tayangan yang membuka wacana atau pemahaman sebelum ke praktik baik itu. Kemudian isi programnya ada repetisi atau penguatan tokoh bahasan dan penutup. Nah, ini selewat saja, tapi siapa tahu berguna nanti buat ibu bapak. Kemudian menulis naskah. Nah, ketika menulis naskah pun harus diperhatikan gaya bahasa, penggunaannya gaya bahasa percakapan sehari-hari, bukan gaya bahasa sastra yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi harus mudah dipahami, jelas, kalimat harus jelas, singkat dan informatif, dan penggunaan bahasanya harus sesuai dengan latar belakang audiens. Nah, naskah video ini banyak sekali istilah-istilah aneh, ibu. Jadi boleh saja dilihat ini ya untuk
pengetahuan, ada indikator, ada format, bumper tune. Bumper tune itu mengenai sebuah sebuah program acara. Jadi penanda bahwa acara akan dimulai. Jadi banyak bahasa-bahasa bahasa-bahasa digital yang kita temui ketika kita ingin membuat sebuah video praktik baik gitu dalam PMM atau dalam YouTube. Dan ini harus dipersiapkan. Kenapa kita kalau membuat video tidak boleh asal-asalan, karena akan ditonton oleh banyak orang, bahkan mungkin dari dunia pun bisa kalau misalnya kita menafsirkannya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi akan sangat banyak diakses oleh orang lain kalau di YouTube dan pengikutnya banyak misalnya. Kemudian ada teaser atau pembuka, dan ini biasanya dalam bentuk komedi atau tragedi yang menarik perhatian penonton supaya menarik videonya. Kemudian ada isi, visual, caption tune. Ini bahasa-bahasa yang sebagai pengetahuan saja, biar cepat dan tidak mengantuk. Nah, kalimat motivasi, audio, dan narasi tidak akan saya terlalu perdalam karena boleh saja nanti diambil di share ininya. Nah, ini kita masuk ke aksi nyata. Bagaimana agar lolos validasi aksi nyata di PMM? Apa yang ibu rasakan misalnya boleh di share Bu Ii. Apa sih yang bisa misalnya tidak menunggu aja, tidak terbuka sertifikatnya, tidak ada dan butuh perbaikan. Siapa tahu bisa share pengalaman begitu. Dan saya juga belum banyak gitunya. Tapi siapa tahu bisa membantu, ini mah kali aja gitu. Ada yang lebih mungkin nanti bisa share juga di sini. Siapa tahu apa yang saya lakukan juga masih salah begitu. Hanya untuk prospek aja. Nah, biasanya aksi nyata itu yang kalau ingin lolos tidak mengandung plagiarisme. Ya, tidak bisa kalau kita melihat punya orang lalu akan lolos. Biasanya juga itu ada ketika mengisi yang ada pertanyaan-pertanyaan di kolom. Nah, biasanya itu kadang sama dengan orang lain kalau sepemahaman saya. Tapi kalau di aksi nyatanya itu kan jarang-jarang ya. Kalau misalnya susah begitu, gimana kita mau mengupload hal yang sama dengan orang lain kecuali orang lainnya memberi file yang sama kepada kita. Nah, ini ceritakanlah apa yang dilakukan, ditulis refleksi pembelajaran secara personal sesuai apa yang kita alami gitu. Kemudian pastikan aksi nyata sesuai panduan yang tertera pada topik aksi nyata yang dipilih. Bacalah rincian dengan teliti. Rincian itu yang seperti apa nanti dibahas untuk slide selanjutnya. Sertakan dokumentasi kegiatan pada aksi nyata yang tadi foto-foto yang sudah disiapkan. Menyertakan minimal 1 umpan balik dari objek aksi nyata. Tapi kalau ingin mantap begitu harus 3 umpan balik. Kalau 1, saya pernah 1 lolos, tapi bisi daripada janten butuh perbaikan lama lagi, mending 3 aja sekalian. Tapi saya pernah 1 lolos dan hanya 3 slide lolos begitu. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? 1, pelajari modul. Boleh nggak kalau pelajari modulnya sambil terkurun gitu? Abi mah sering dari bobo oge osok. Jadi dianggap radio. Kalau kadang tidak bisa tidur, disuruh belajar kan tidur Bu Hajinya. Disuruh tidak bisa tidur, baca. Jadi tidur gitu. Nah, ini iya nyetel modul topik di PMM tidur gitu. Nanti diulang lagi begitu. Atau sambil masak alabatan radio gitu. Supaya tidak menyita waktu ibu semua gitu. Kalau misalnya kan harus macet ningalikeun gitu. Eta mah bakalan capek gitu. Cuman dengarkan saja, sambil didengarkan nanti juga pasti bisa mengisi soalnya ya. Ada soal. Lalu saran yang kedua, pilih aksi nyata yang termudah. Biasanya ada pilihannya ya. Ada untuk guru dan untuk kepala. Jangan sampai pilih yang untuk kepala karena kita masih guru. Kalau ibu kepala mungkin pilih yang untuk kepala gitu ibu. Jadi pilih yang termudah aja mah bakalan hese, ditinggalin ketagihan anaknya ayah. Kalau susah jangan ambil yang itu, pilih yang termudah.
pelajari rinciannya. Dan nanti ada disebutkan dia minta apa saja yang dipelajari. Perhatikan tagihannya juga. Minta apa saja di screenshot saja. Ditulis apa saja yang mau diminta oleh aksi nyata itu. Kemudian untuk yang kedua, praktikan. Kalau sudah tahu aksi nyatanya, praktikan. Atau kita sudah pernah mempraktikannya, tinggal lihat video fotonya, gampang kalau begitu. Maka Saur Abi tadi kena sering mendokumentasikan, oh sok butuh lumayan untuk aksi nyata begitu. Minta umpan balik. Nah, umpan balik ini dari siapa? Ada perbedaan persepsi, bukan perbedaan, kesalahan persepsi dari umpan balik itu ketika kita ngomen yang coba komen aksi nyata saya terus diuploadin sanes nu eta. Gini nggak? Coba lihat aksi nyata saya sok aya nu eta, nu ngirim-ngirimkeun. Aksi nyata ibu sudah baik, mantap, teruskan. Bukan yang itu yang di screenshot. Aksi nyata kegiatan kita, jadi umpan baliknya itu dari aksi nyata kita dengan peserta didik atau dengan teman guru. Ketika saya harus sosialisasi misalnya, ya aksi nyatanya dari Bu Haji, dari Bu Ii, bukan dari siswa. Kalau untuk sosialisasinya kalau ke guru, misalnya saya sosialisasi tentang kurikulum merdeka begitu. Jadi bukan aksi nyata yang di-share lalu di komen, lalu dimasukkan. Enggak ngaruh berarti modekan. Enggak ngaruh, saya juga enggak pernah enggak nge-share, enggak diisi oleh siapapun. Tetap keluar satu. Ya. Minta umpan balik dan jadikan satu laporan. Dalam Canva, kalau saya di Canva, tapi kalau mau di Word juga boleh, pokoknya dihijikeun. Dan jadikan judul, misalnya dalam rincian itu ada dia minta refleksi, tulis judulan refleksi, minta umpan balik, judulan umpan balik, minta dokumentasi, judulan dokumentasi kegiatan P5, langsung diberi dokumentasinya di situ. Fotonya nggak apa-apa, hanya 2 atau 3, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu ideal. Yang penting dari rincian ini ada semua begitu. Poinnya Menurut terpenuhi. pengalaman saya. Pelajari modul, pilih aksi. Iya, pelajari pilih aksi nyata. Nah, ini contoh pengerjaan aksi nyata yang sedang saya kerjakan sekarang. Aksi nyatanya yang sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Kenapa saya pilihnya? Terus ada lagi cegah perundungan mulai dari kelas. Terus ada untuk ibu kepala sosialisasi kebijakan untuk mengatasi perundungan. Nah, untuk 1 dan 2 menurut ibu bapak yang paling mudah yang mana? Sosialisasi. Karena tanya Iya. Ibu kata cukup tos. bikin ini ibu. Di foto ayahnya, terus saya foto. PPT-nya. Lagi Kalau menjelaskan. Malas ngetik misalnya, cari aja gambar-gambar yang sudah ada ininya, kan banyak tentang perundungan. Masukin we gitu Abi mah. Karena lihat di tagihannya. Atau kadang ngalebet-lebetkan ya Neng ya? Yang tadi ya, atau mungkin dia Kayak kuneng pangalebetkeun. Kuneng pengertian. Nah itu, Foto nawe itu dipahaminya yang ini yang tadi kata saya di rincian. Pengertian ini minta katanya buatlah materi, berarti harus bikin PowerPoint. Kemudian materi perlu berisi namun tidak terbatas pada. Jadi boleh yang lain misalnya sanksi dasar hukum perundungan terus atau apapun gitu ya dimasukin ke sana. ke sana. Ikuti Ya, Bu. poin eta. Lakukan Insya Allah kegiatan selamat lah. sosialisasinya. Ibu kalau mau Pengalaman. cepat ini trik jahat. Trik jahat kan kita enggak sosialisasinya, tapi kan suka ke anak-anak ya. Tinggal bikin aja seolah-olah sudah gitu ya. Ataupun sekarang abi bade-bari ya teh gitu sosialisasi perundungan teh aya PPT anu bade dilebetkeun karena aksi nyata. Kalau sudah kan kita banyak tuh foto-foto yang sedang begini. Masukin saja itu seolah-olah sedang sosialisasi yang Keterangan ini kan nujur kita rapat tinggal dia. ieu dina ieu lagi. Enggak ada Sudah betul kita kedepan. ketinggalan terpampang nyata gitu judulnya teu kan. Nah, itu masukin saja ibu sedang sosialisasi. Da osok ieu nya Bu Haji, barangkali ya sama gitu. Nah, setelah itu lakukan kegiatan sosialisasi sudah ajak peserta didik melakukan refleksi terhadap isu perundungan. Bukan peserta didik, ajak peserta. Ya, berarti tagihannya naon we Bu Ii?
Tagihana berarti PPT sosialisasi Foto data, sosialisasi, fotonya, terus tip pesertanya, refleksi. Refleksi. Di judulan Bu nanti di situ refleksi dari peserta didik. Jadi ada pertanyaannya berarti harus sesuainya. nah itu refleksi adalah jawaban dari itu begitu. Kemudian judulan lagi di slide selanjutnya minta umpan balik. Umpan baliknya boleh dari WA, ternyata saya nyoba dari WA minta, kadang suka minta ke Bu Wiwin, ke Bu En, coba pakai bahasa yang resmi, coba Ibu berikan umpan balik atas sosialisasi yang telah saya lakukan nanti. Supados teu mikir Ibu Wina ku abi pangadamelkeun heula ke Ibu kantun nyalin gitu Teruskan biasana deui. ke di screenshot lebetkeun kana PPT sapatos gitu. Terus unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi. Nah, ini perincian yang harus diperhatikan, jangan ada yang terlewat. Satu, materi yang tadi slide-nya yang Bu. Yang kedua, dokumentasi judulan Kegiatan. dirinya supados kurator, tim validator itu langsung oh ini ada gitu di judulan gitu. Nah, dokumentasi dan dokumentasi umpan balik. Nah, seperti itu. Nah, contoh aksinya tadi pada ditinggalin. Perlu perbaikan tapi emang mengajukan banding diterima Jadi neng Dewi untuk ngaruh anu handap nama urang asal jujur anu handap nu mana anu geuning urang sok ngirim ke Enggak. Jepang Nah, ini yang tadi saya sudah buat aksi nyatanya. Boleh difotoan, diikonan, manggalah ya nama tergantung kreativitas di judulan. Nah, ini apa namanya? Materinya. Materi dari yang diminta tadi ya. Perundungan adalah nah itu jenis-jenis anu teh kudu ngetik. Jadi anu pelarian we tina gambar gitu kan banyak ya. Nah, ada juga yang dari kadang saya ulang lagi videonya bisi salah pisan dina apa yang kita tangkap teh itu jenis perundungan yang terjadi di sekitar peserta didik dapat muncul dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk hinaan dan kata-kata kasar, namun juga dapat bersifat fisik dan sikap alienasi terhadap korban yang dapat mengganggu kondisi sosial maupun psikologis korban. Nah ini ya oke kan tadi boleh katanya bukan hanya tentang jenisnya, tentang dampaknya, bolehlah ada sanksinya, pidana, gigit seperti ini karena tepung ngetik lah ya teman bagian dari kreativitas supaya teu seueuting damel. Nah iya ya oke mitos dan faktanya dimasukin ke sini juga. Gimana tanda anak jadi korban bullying? Yang pertama pulang dengan luka memar atau luka bekas, kade bilih ayah putra ibu anu rampaan gitu ya, perubahan perilaku dan kepribadian, sering mimpi buruk, prestasi menurun, mengeluh, sering sakit kepala dan sakit perut. Biasanya itu ada yang diserangnya seperti itu ya. Dampak negatif bullying pada perkembangan anak gitu. Mungkin yang ini berbeda jauh materinya dari yang ada di video, tapi dilebetkeun we supados seueur lah ente namanya kumaha kreativitas. Tapi kami misal kita pakai gambar gini kan diambil dari YouTube dari Google ya. Tidak termasuk proyek ya. Pernah lolos nggak Ibu Rindy upami ngangge kieu? gambar-gambar ya gambar-gambar iya. gambar-gambarnya. Biasanya kan Isi harus di gitu. tapi Iya. bisa si gananya ya Mas Kalau di sebetulnya sumberan gitu. di sumber di bawahnya tuh Bu Iya, lebih baik contoh. disertakan link Dimasukkan, gitu ya iya. dimasukkan Pilih link. jadi plagiat namun ngangge kieu. Mhm. Upami Ibu Rindy Ada yang yang lolos mah nya. Tapi pas lolos masih gitu. Ini mah baru nyoba Abi oge, tapi kebetulan karena Abi susah nyontokeunana untuk aksi nyata yang sudah keluar sertifikat dan perinciannya hese terus teu nampak dina PMM Abi gitu. Ada nanti di-share lagi aksi nyata yang sudah lolos. Ini mah Abi baru nyoba, biasalah nyoba-nyoba, nggak apa-apa ya supaya banyak variasinya. Nah, ini ada juga. Kalau ini yang dari video upaya pencegahan perundungan di kelas ada sedikit yang mau saya sampaikan juga, lumayan juga kalau misalnya diketahui. Satu, pencegahan perundungan dimulai dari guru yang memberikan contoh perilaku dalam menangani perundungan seperti mendengarkan secara aktif, tidak langsung menghakimi, memahami situasi dan merespon secukupnya. Tunjukkan bahasa tubuh atau gestur yang menunjukkan simpati. Jadi jangan langsung nyel, tersep, dan cenak itu anu saya nama gitu. Menumbuhkan empati seperti kalau di jenjang PAUD dan SD bisa dengan piket bersama, bertukar hadiah atau makan siang bersama sehingga mendorong adanya diskusi. Untuk jenjang SMA karena sudah besar itu bisa dengan mengadakan pembelajaran bermain peran untuk menumbuhkan empati siswa
yang ceritanya itu sebagai korban bully dan pembuli misalnya. Kemudian ada lagi lomba esai atau pidato mengenai anti perundungan atau ngegambar poster temanya perundungan misalnya, atau nonton film yang mengandung muatan cerita perundungan. Ini tidak jauh karena ingin menumbuhkan empati kepada kasus-kasus itu. Nah karena belum punya fotonya, nanti akan diganti dengan foto yang ini ya. Jadi abi masuk menyandakan foto anu nuju rapat naon gitu. Kan ini seperti sedang sosialisasi tapi teka tingali dina eta nama ibu. Tetap ya digunakan aja yang ada daripada nggak jadi begitu. Tapi kalau sekarang ada, karena ini sudah abi tadi memberikan sosialisasi, ya sudah pakai foto yang ini diganti. CGPG gitu. Gitulah pemawe di akalan itu supaya jadi Foto iraha. Nah tadi kan diminta tagihan refleksi, judulan refleksi apa ada perundungan yang terjadi di sekolah saya. Ini kan pertanyaan ya, jawaban dari pertanyaan yang tadi dilihat aja di screenshot. Ada perundungan yang terjadi di sekolah. Boleh kalau nggak males ditulis lagi pertanyaannya. Apakah ada perundungan di sekolah ibu biar lebih jelas. Ada perundungan yang terjadi di sekolah saya, peran saya dalam menjadi perundung kerjaan adalah berupaya mencegah perundungan sebaik mungkin, membuat sosialisasi berupa poster yang ditempel setiap kelas, menanggapi dengan cepat setiap laporan perundungan, bekerja sama dengan guru BK mengatasi korban dan pelaku perundungan, berupaya untuk mencegah terjadinya kembali perundungan, membuat kerjasama dengan orang tua siswa mengenai kasus perundungan yang terjadi. Hal yang dilakukan cenanya apa? Mencegah perundungan terjadi, membuat sarana pengaduan perundungan yang bebas diakses oleh siswa. Umpan baliknya tidak terlihat. Boleh berupa WA, boleh juga yang pakai perpustakaan belajar, I know, yang pakai topi berpikir. Iya. Topi warna. Tapi sudah pernah saya lakukan yang WA bisa. Nu gampang wae supados henteu Nu gampang. ai Saya mah dengan teman gitu. Saling mengisi. Saya oge mah nu ngangge Google Form aya nya. Panginten kitu ai anu ieu nama. Untuk contoh aksi nyata yang saya lakukan. Nah, kita lanjutkan. Kenapa selalu aksi nyata minta perbaikan? Langkah yang harus dilakukan adalah membaca saran perbaikannya Bu Haji. Jadi di bawah ada nanti. Gitu. Biasanya seseringna perbaikannya konten tidak sesuai dengan itu pemilihan topik cenah. Refleks atau konten sama dengan orang lain. Kadang gitu. Nah, itu dina isi-isiana eta gitu. Biasa nama kemudian menyertakan umpan balik dari siswa atau rekan kerja di kegiatan yang dilakukan, bukan umpan balik dari aksi nyata yang dibangun komentar orang lain. Nah, ini contoh Bu Linda. Bu Linda, ini pernah buat nggak seperti ini? Aku abi pangadamulkeun ieu. Kenapa nggak pakai gambar? Dina Canva we da seueur kan gambar topi. Jadi ku abi mah dipotong we gitu, dilebetkeun we. Six thinking apa ya ini teh? Saya Six thinking berpikir head. akan ini kan ada di perpustakaan belajar nak. Tinggal dilihat saja Bentuk refleksi ya Bu. ada. Nah, ini contoh umpan balik yang tadi juga seperti ini. Nah, ini umpan balik dari siswa. Boleh juga yang seperti ini. Pakai I know, I wonder, confirm, terus pakai misconception dan I learn. Jadi tetap ujung-ujungnya saya belajar anak-anak teh dari kegiatan yang sudah kita lakukan, belajar apa. Atau setengah kan kita ngumpul ya sampai pilih ayam BDSM mangga gitu kumaha leres Bu Ii tadi abdi nembean ya teh karena pas kepuru gitu ngalabatkan foto tapi nanti kalau ini mah diperbaiki lagi nanti di ini
lagi untuk menghindari karena sekarang validasinya lama, sekitar 1 atau 2 Wow. bulan. Kan setiap hari Tapi Rabu. pernah Abi nggak nyobaan 2 mingguan? Iya, iya. Ayahnya. Entah itu. Kalau Tergantung topiknya. Mak, Iya, di di seroe, perbaikan ya, nah, tapi ambil enak kan- lama gitu ya kalau perbaikan kinten anu matak lami anu matak henteu wae. Dan pengalaman Abi kantos ngadamel aksi nyata teh kunaon teu kaluar sertifikatna teu aya umpan balikan. Jadi harus selalu ada yang ini. Sampai umpan Dan itu balik. membutuhkan orang lain memang, tapi lamun KPP mah ngadamel lira we. Uhun eta ge catut nama ya, mohon maaf dicatut namanya. Gitu. Abi sering ngadamel nami misalnya Bu Haji gitu, karena kadang malam-malam Bu kalau nunggu pagi kami keteh mau bade ngamulai deui teh kurun. Uhun mending Anu ieu direksekeun. nama aksi nyatana nya nu Aksi nyata nama da sering ieu dilakukeun panginten ku urang, mung kadang fotona teu aya. Ya, Kadang reka ulang abi oge. Panginten ieu abi bade ngalikeun aksi contoh priyogi teu aksi nyata bilih priyogi. Anu atos kantos. tadi pasti Nu aya gambarna. Ya percanten. Ya mah panginten dina ieu teh teu karena ieu teh da sesah. Soalnya kan pana dinu ieu benten deui. Teu tiasa diakses hilap deui passwordna. Tapanginten kieu wae. Ieu mah ieu teh asal lepat judulna teh tapi lulus kitu nya. Hilap deui abi oge dugi ka hilap deui. Pokona mah intina mah tagihan teh modul ieu teh. Modul ajar. Oh, modul ajar mah topik. Oh, Berarti kalau modul ajar kita harus buat modul wajib ajar. boleh Bu, biar ini mah abi rada seueur waktos panginten jeung dina Canva rada warna-warni. Boleh dina Word oge. Biasa di PDF-keun gitu. Di convert enggak? Supados henteu ieu teuing. Sampaikeun ke aspek yang dinilainya apa dan kriteria ketercapaiannya Ya non teh dina aksi nyata nu guru ieu transformatif. panginten kriteria ketercapaian KKTP-nya. Nah, iya KKTP itu ada yang kriterianya tidak memadai. Itu sangat gampang sekali. Jadi abi ayeuna nganggo gitu pami bade nganilai itu ternyata kalau untuk satu topik gitu teks deskripsi kalau ngarang gitu tidak memadai boleh ternyata seperti itu saja. Tapi harus ada kriteria dimulai tentang objek yang ingin dijelaskan detailnya, kalimat-kalimat penyusun deskripsinya di bagian rinci, kemudian menjelaskan perbedaan bagian rumah adat, badak dan julang ngapak. Itu waktu semester tahun kemarin ini kalau yang ini memiliki ejaan yang benar. Nah, ini dokumentasi hasil asesmennya, kalimat-kalimat penyusun sudah rinci menjelaskan bagian-bagian dari objek, menjelaskan perbedaan objek, termasuk hasil tulisan siswa, ejaannya sudah bagus, diambil yang bagus. Hasil identifikasi objek rumah adat badak helai dari Amelia sudah memadai. Objek disebutkan dengan rinci seperti itu. Jadi ada Itu aja. panbalina we. Tambah nama sedikitnya. Sedikit. Males mah. Malas memulai. Males ngampun. ayo mah ke urang sasarangan kadang sasarangan ke maka payun mah hiji pangitan jantan gara-gara dus sadaya pangitan eta di bimbing sasarangan Sapertos gitu. da teu puru nyalira pangitan teu puru nyalira Tak ieu nu anu paling anu butuh perbaikan abi kemarin. Nu paling saalit Bu, tak ieu kurikulum merdeka. Satu slide-nya judul, yang kedua dokumentasi kegiatan asesmen awal, abi milih asesmen kognitif, tapi jelas ditinggalikeun dina fotona teh katingali siswaanna teh bahwa saya sedang melakukan. Terus ada juga Asesmennya. ya ini tah di layar karena teu fotokopi da. Nah, umpan banyak hiji, tapi keluar. Ada. Alhamdulillah. Ini yang untuk perbaikan tadinya diperbaiki jadi bisa gitu. Cuma satu ya diperbaiki. Bariga abi menyerap tadi. Yo semangat Bu ibu.
tapi kita mulai. itu ya Bu, ada yang perlu perbaikan, tapi kalau menurut kita sarannya kurang ini bisa ajukan bandingnya. Pernah. Nah, pernah Saya sekali. juga pernah ngajukan banding karena dia minta umpan balik. Tapi mintanya itu sesuai langsung tagihan. jadi keluar lagi. lama, tapi bisa tapi keluar sertifikat. Itu Nah, kalau ini perencanaan perbaikan pembelajaran, salah satu rencana ARKAS yang disusun. Jadi mau tidak mau abg kadang mempelajari ARKAS teh naon. Karena dari tagihan itu. Terus kesulitannya apa? Fakta yang dihadapi misalnya kan kemarin kita literasi ya, ingin kita misalnya ARKASnya ada literasi. Nah, itu umpan baliknya beda kalau yang ini. Udah dokumentasinya bukan ARKAS, bukan mana bilik tempo penama gitu. Nah, eta tips sama panginten ada aya dokumen ibu kan model. Nu ibu mana? Nah, ini perbaiki. Ibu Baca nyobian dulu, 2 topik. saran perbaiki. Manawi PMM-na saya dibuka ente. Susah dibuka